سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Pertama-tama kita muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kemudahan hingga kita dapat bersama-sama untuk belajar pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kami ucapkan barakallahu fiikum kepada Kak Adi Mulyadi selaku MC kita yang sangat kece pada kesempatan hari ini. Saya akan mungkin membuka satu quote yang sangat menarik dari seorang pakar leadership, John C. Maxwell. Beliau pernah berkata, ketika kita berhenti untuk belajar, maka disitulah kita berhenti untuk bertumbuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana pendekatan konseling pikiran dan perilaku untuk menangani bullying pada anak dan remaja bersama Kak Amirullah. Dan Masya Allah tentu ketika kita bahas tentang bullying, ini masuk pada dosa 3 terbesar dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah kekerasan seksual, kemudian intoleransi dan bullying. Nah, makanya kita harus paham betul tentang materi ini. Kalau bisa kita gali dan kita belajar dengan serius secara bersama-sama. Tapi sebelum kita belajar, kami mengajak kepada kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini dapat diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, kami mengajak juga kepada para ikhwah dan akhwat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan semuanya untuk lebarkan gelasnya. Karena saya yakin dan percaya ilmu tentang bullying itu banyak sekali kita dapatkan. Bahkan bulan ini itu kurang lebih 2-3 pelatihan bullying. Kemarin itu PPGWNM mengadakan 2 kali tentang bullying. Jadi kami mengajak kepada kita semuanya untuk lebarkan gelasnya. Tidak perlu untuk menjadikan gelas itu sebagai gelas yang kosong. Nah, supaya apa? Ilmu yang kita terima itu dapat kita serap dengan baik. Kemudian kami juga mengajak kepada kita semuanya untuk siapkan alat tulis terbaiknya. Ya, silakan siapkan alat tulis terbaiknya. Sebelum kita belajar, pastikan sedari awal alat tulis kita itu siap, ready. Nah, karena ilmu itu ibarat hewan buron, sedangkan talinya atau pena itu adalah tali pengikatnya. Makanya ikatlah hewan buronmu dengan sebaik-baiknya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah ada juga narasumber kita. Kami sapa beliau, Kak Amirullah. Ahlan wa sahlan Kak Amirullah. Tabe monitor Kak Amirullah di mana? Iya. Alhamdulillah sudah ada Kak Amirullah di tengah-tengah kita. Kami sapa dulu beliau. Bagaimana ahlan wa sahlan Kak Amirullah? Sepertinya suaranya belum kedengaran Kak, masih termute. Ya, baik. Tadi masih disable oleh hosting, jadi Oh iya. Betul, Betul. alhamdulillah kabar baik, Kak Hadiat. Sejauh ini dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Saya mohon izin sebelum saya serahkan kepada Kak Amirullah, saya bacakan dulu CV beliau. Ini Masya Allah. Tunggu ya. Mohon izin, saya bacakan dulu CV beliau. Ya, di sini beliau full name-nya disapa dengan Kak Amirullah. Kemudian Masya Allah, beliau itu S1 di BK di UNM dan ambil S2-nya itu di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan Masya Allah beliau itu pernah mendapatkan beasiswa unggulan. Jadi S2-nya beliau itu dari hasil beasiswa. Kemudian pengalaman organisasi, beliau itu saat ini menjabat sebagai Departemen Pendidikan Tinggi DPP Wahda Islamiyah tahun 2021 hingga sekarang menjabat sebagai sekretaris. Nah, kemudian pengurus daerah Relawan Jurnal Indonesia
Sulawesi Selatan 2021 hingga sekarang sebagai member. Kemudian banyak lagi, kemudian pernah juga terlibat sebagai Maperwa, PBB, PPB, FIP, UNM 2013 sampai 2014 sebagai anggota. Masya Allah, cukup banyak sekali. Kemudian riwayat pekerjaan beliau. Nah, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stiba Makassar tahun 2020-2021. Kemudian pernah juga jadi dosen di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Muhammadiyah Baru tahun 2019-2021, dosen tutor Universitas Terbuka UPBJJ Makassar 2020 hingga sekarang. Kemudian Direktur Jariah Edukasi jadi Yayasan Ahmad Jariah Indonesia tahun 2019-2021. Kemudian reviewer jurnal, kemudian banyak sekali. Nah, kalau saya sebut satu-satu kayaknya ini makan banyak waktu. Ya, silakan dibaca. Kemudian penghargaan beliau, Masya Allah, pernah juga jadi best paper, novelty kategori, proceeding seminar nasional bimbingan dan konseling di UNM, Universitas Negeri Malang. Ya, tahun 2021, jadi dapat best paper. Kemudian dapat juga best paper award di International Education Postgrad Seminar di UTM, Masya Allah, tahun 2018. Kemudian pernah juga mendapatkan penghargaan 50 esai terbaik pendidikan abad 21 oleh Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana UPI. Dapatkan beasiswa unggulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2016 hingga 2018. Kemudian dapat juga beasiswa Direktorat Perguruan Tinggi Negeri Dikti 2012-2014. Kemudian ada juga hibah, penelitiannya beliau juga dapatkan, dan banyak pelatihan-pelatihan, training-training, workshop yang beliau ikuti. Di antaranya ada workshop pendekatan client center dalam impact counseling ya. Ya. Ada juga latihan dasar kepemimpinan dan sebagainya. Kemudian aktif sebagai speaker, fasilitator dan moderator di beberapa kegiatan. Kemudian beberapa publikasi jurnal beliau itu banyak. Ya, bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Konferensi juga, forum proceeding, dan aktif juga menulis beberapa buku. Di antaranya adalah Mewujudkan Indonesia Beradab, buku antologi pendekatan realitas dalam bimbingan dan konseling. Nanti juga kalau mungkin ikhwah dan akhwat sekalian mau adakan kegiatan, boleh kita undang beliau juga sebagai pemateri pendekatan realitas. Insya Allah. Kemudian Risalah Perjuangan, sebuah antologi aktivis dakwah kampus. Antologi esai pendidikan abad 21, keluarga sebagai pondasi pendidikan di abad ke-21. Dan terakhir, Innovation and Idea for Bright Future from Overseas to Indonesia. Kurikulum keluarga, upaya optimalisasi peran keluarga sebagai pondasi pendidikan oleh PPI UTM Malaysia. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, itu mungkin riwayat CV beliau yang singkat. Ya. Bagaimana Kak Amirullah, sudah ready? Ya, alhamdulillah. Oke, Sudah siap, insya Allah. Kalau siap, saya serahkan ke waktu dan kesempatannya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Muhammad Hadiat selaku moderator dan koordinator unit konseling ya, lembaga pembinaan dan pengembangan anak dan remaja LPPAR DPP Wahda Islamiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya mohon izin memulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatidzah dan ustadzat, sebelumnya saya izin juga menyapa beberapa asatidzah yang sempat bergabung, secara khusus Ketua DPP Wahda Islami Bidang Ketahanan Keluarga Ustadz Haji Ridwan Hamidi, kemudian juga Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Anak dan Remaja Ustadz Hendra Ismail, kemudian juga
seluruh ikhwah dan akhwat, seluruh peserta, seluruh panitia dari LP2R dan yang terlibat dalam kegiatan atau dalam pensuksesan kegiatan Majelis Konselor Anak dan Remaja pada kesempatan hari ini, serta seluruh peserta yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Pertama tentu saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa membasahi lisan-lisan kita dan menghidupkan hati-hati kita dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan secara virtual dalam kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan kita harapannya memberikan banyak manfaat, banyak kebaikan, banyak keberkahan bagi kita semua. Secara khusus tentu oleh pejuang-pejuang pendidikan dan pejuang-pejuang keluarga. Ya, seperti yang dinasihatkan oleh Ustadz kita tadi, dan tentu dalam kesempatan hari ini meskipun saya sebagai narasumber, saya tentu bukan satu-satunya sumber belajar. Saya lebih melihat diri saya sebagai fasilitator belajar hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa sharing, kita bisa diskusi, kita bisa banyak saling bertukar pikiran dan berkontribusi ya untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang pembina ya, anak dan remaja secara khusus. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada seluruh para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah, senantiasa mengikuti beliau. Dan kaitannya dengan bullying pada topik yang kita angkat hari ini, ya beliau adalah tauladan kita dalam mengentaskan bullying, ya, atau dalam padanan Indonesia adalah perundungan ya. Dalam banyak kesempatan, bahkan dalam seluruh aktivitas yang beliau tunjukkan, ketika berinteraksi dengan keluarganya, berinteraksi dengan sahabatnya, berinteraksi dengan umatnya, ya, ketika kita mencontoh apa yang beliau lakukan, ya, sama sekali tidak ada aktivitas-aktivitas yang merujuk kepada perundungan. Ya, bahkan beliau sangat membenci. Ya, ketika ada sahabat-sahabat yang menunjukkan gejala atau potensi yang itu bisa merendahkan, menyerang ya orang lain, ya seperti itu. Dan mudah-mudahan bahasan kita hari ini tuh bisa semakin memperjelas apa yang kita maksud dengan perundungan dan juga bagaimana kita menanganinya. Ya, menangani dalam hal ini mengatasi ketika itu sudah terjadi atau apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan, dan upaya pencegahannya ya, sehingga ketika ada potensi-potensi bullying di sekitar kita, baik di sekolah ataupun di lingkungan sekitar kita, kita bisa melakukan upaya-upaya yang preventif seperti itu. Baik, itu mungkin sebagai pengantar, dan supaya lebih jelas saya mohon izin share screen. Ini masih disable juga, atau saya kirim ke panitia atau gimana kira-kira untuk slide materinya. Saya saja mungkin ya yang share screen langsung. Ya, sambil menunggu, tadi juga disampaikan oleh Kak Hadiat bahwa perundungan ini memang sesuatu yang sering kali diangkat, bukan sebenarnya isu-isu yang baru, dia isu yang lama, tapi belakangan ini semakin intens diangkat. Ya, karena memang dampak pengaruh dan hal-hal negatif yang ditimbulkan dari perundungan ini yang cukup berpengaruh terhadap anak dan peserta didik, ya, khususnya pada anak dan remaja. Dan Mas Menteri, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim itu sudah mengatakan bahwa perundungan ini masuk sebagai 3 dosa besar pendidikan. Ya, selain yang 2 tadi yang disebutkan oleh Kak Hadiat, kekerasan seksual dan intoleransi. Ya. Oleh karena itu saya kira memang sangat baik, sangat benar kita juga turut mengangkat isu ini. Terlebih lagi kalau kita melihat dari konteks dan kacamata kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang Islam, perundungan ini itu adalah kalau kita coba tinjau dari kacamata imaniyah, ya, jelas bukan sesuatu yang menunjukkan akhlak dan karakteristik sebagai seorang muslim. Itu juga yang coba kita singgung, dan kalau itu terjadi di sekolah Islam, ya maka tentu menjadi autokritik buat kita atau menjadi perenungan buat kita bersama. Ya, supaya ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar itu tidak terjadi, atau minimal kita bisa mencegah.
Baik, tema kita hari ini, Bapak dan Ibu atau asatidz dan ustadzat sekalian, pendekatan konseling pikiran dan perilaku ya untuk menangani bullying pada anak dan remaja. Ini apa namanya salah satu opsi pendekatan yang bisa kita lakukan dari sekian banyak pendekatan saya pikir, terutama kalau kita tinjau dari kacamata bimbingan dan konseling. Ya, ada beragam, ada opsi-opsi yang lain yang bisa kita lihat, tapi tentu untuk bisa mengerucutkan atau bisa melihat itu secara spesifik kita butuh kacamata tertentu. Nah, pada kesempatan hari ini yang akan kita tinjau dari kacamata konseling pikiran dan perilaku seperti itu. Apa sih bullying itu? Ya, kalau kita lihat definisinya, ya saya kira bukan juga apa namanya ini membangun saja konsep agar kita punya kacamata yang sama atau punya titik pandang yang sama terkait bullying. Nah, bullying sendiri sebenarnya mengacu pada perilaku yang agresif, perilaku yang cenderung menyerang, ya, baik secara fisik ataupun secara verbal, ya, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi bisa dalam bentuk individu atau bisa juga 2 atau 3 orang dalam artian sekelompok orang kepada pihak lain. Nah, pihak lain ini juga bisa saja berupa individu atau bisa saja juga berupa kelompok. Nah, apa indikasinya bahwa itu adalah perilaku bullying atau itu adalah perbuatan bullying? Ya, pertama adalah niatnya memang untuk menyakiti. Jadi perilaku bullying itu oleh pelaku, ya, oleh orang-orang yang menunjukkan perilaku bullying itu memang niatnya adalah untuk menyakiti pihak lain. Ya, baik secara fisik maupun secara verbal. Ya, biasanya diawali secara verbal dan ujung-ujungnya berakhir secara fisik seperti itu. Kemudian tindakannya berulang. Ya, jadi berulang artinya cukup intens, cukup sering, cukup konsisten. Ya, jadi kalau sekali-kali, ya, apalagi kalau dalam konteks candaan mungkin, walaupun ini juga tentu perlu berhati-hati karena tidak semua orang bisa siap hatinya menerima candaan, ya, tapi ketika itu berulang, intens, sering, apa namanya, kalau candaan juga kan bukan untuk merendahkan ya, biasanya hanya untuk mencairkan suasana. Ya, tapi kalau sudah berulang dan ada pelibatan kekuasaan atau power yang tidak seimbang. Ya, bisa berupa kekuatan, maksudnya fisik, orang yang atau siswa atau anak dan remaja yang fisiknya lebih besar kepada yang lebih kecil, tidak menutup kemungkinan juga sebaliknya, bisa saja seperti itu. Ya, karena pelibatan ketidakseimbangan yang kita maksud bisa berupa kekuatan dan bisa berupa kekuasaan. Kekuasaan adalah mungkin dia anak yang orang yang berpengaruh di sekolah atau anak pejabat mungkin, ya, atau orang yang punya backingan tanda petik ya seperti itu. Jadi ada ketidakseimbangan power, ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan, ya, dan dilakukan secara terus-menerus. Ya. Jadi dari definisi ini kita apa namanya, mudah-mudahan bisa lebih spesifik apa yang kita maksud atau apa yang kita sebut dengan perilaku bullying. Nah, sebenarnya bullying ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, kalau kita hari ini membahas terkait dengan anak dan remaja atau siswa, ya sebenarnya bullying kalau dalam konteks sekolah, dalam konteks aktivitas kita sehari-hari bisa terjadi kepada siapa saja dan oleh siapa saja. Ya, jadi tidak hanya sesama siswa, boleh jadi oleh guru kepada siswa. Nah, ini juga kadang secara tidak sadar atau yang lebih parah kalau disadari. Ya, tapi mudah-mudahan tidak. Saya kira kita yang aware dengan pendidikan, kita yang apa namanya betul-betul menjiwai pendidikan tentu akan berusaha menghindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian bisa juga terhadap atau oleh siswa kepada guru. Nah, ini juga bisa saja terjadi seperti itu dan di beberapa media terangkat ya siswa yang melakukan bullying terhadap gurunya, baik secara langsung yang dilakukan oleh siswa ataupun melalui pihak lain, dalam hal ini oleh orang tua, oleh keluarga, ya, melakukan bentuk intimidasi, serangan, ya, dan tentu semua hal ini adalah perkara-perkara yang tidak menunjukkan sesuatu yang baik, yang positif dan jauh dari nilai-nilai pendidikan yang sebenarnya kita usung. Ya, salah satu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003 kan salah satu indikasi atau indikator utama dari tujuan pendidikan kita adalah melahirkan pribadi yang berakhlak mulia. Ya, dan perilaku bullying ini kalau kita lihat dari definisinya, dari karakteristiknya, sesuatu yang tidak menggambarkan ya perilaku atau akhlak yang mulia, bahkan merupakan akhlak yang buruk. Dalam kacamata agama kita sebagai seorang muslim, ya, ini salah satu
perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita mengingatkan dalam banyak kesempatan, dalam banyak hal untuk menghindari jangankan menghindari perkara-perkara yang bisa memicu terjadinya serangan, merendahkan orang lain, merendahkan pihak lain. Itu sering sekali beliau Shallallahu alaihi wasallam ingatkan. Ya, demikian juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, ada banyak ayat-ayat yang melarang kita untuk merendahkan pihak lain, ya, merendahkan orang lain, karena boleh jadi pihak yang direndahkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang melakukan serangan, ya, seperti itu, atau bullying. Nah, jadi indikator perilaku bullying atau perundungan itu kita lihat, kita selalu tinjau dari 3 kacamata ini. Ada ketimpangan kekuatan, kekuasaan, baik secara fisik maupun secara wewenang, ya, pengaruh seperti itu. Kemudian bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. Boleh jadi mungkin juga karena terlalu akrab, kita pernah mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang mungkin kita anggap lucu. Ya, kalau sesekali itu seperti yang saya sebutkan tadi, untuk mungkin mencairkan suasana, ya, atau menunjukkan keakraban, karena kadang juga sesama siswa yang sudah akrab sekali kadang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tertentu yang menunjukkan karakteristik atau ciri fisik. Ya, meskipun ini juga sebenarnya perlu dihindari, karena sekali lagi tidak semua anak dan memang tidak mencerminkan ini, ya, tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang muslim. Ya. Oleh karena itu, segala hal yang potensial menimbulkan bullying itu perlu untuk kita cegah, perlu untuk kita hindari, dan guru juga orang yang terdepan dalam memberikan contoh, memberikan perilaku, ya, bagaimana dalam memanggil, dalam memberikan julukan, ya, karena seringkali kita tidak menyadari itu, dan itu bisa menjadi contoh yang buruk bagi siswa dan siswi kita. Kalau di dulu waktu SD itu memang saya sendiri pernah, bukan pernah tapi sering, ya, memanggil teman, maksudnya saya tidak melakukan itu, tapi teman-teman yang satu dengan yang lain itu ketika memanggil menggunakan ciri fisik tertentu, ya. Kalau misalnya dengan kepalanya yang terlihat terlalu besar, ya, maka dipanggil kalau bahasa Makassarnya lompolu, seperti itu. Ya, ini ungkapan yang mungkin di satu sisi dianggap bercanda, tapi kalau dilakukan secara berulang-ulang, ya, dilakukan secara intens, ya, dan kita tidak tahu apakah yang bersangkutan menerima ungkapan itu atau tidak. Kalau sakit hati, ya, ini bisa berujung pada tindakan membalas misalnya, atau bisa menjatuhkan mentalnya, seperti itu, ya, menjatuhkan kepercayaan dirinya, harga dirinya, dan seterusnya. Ya, kemudian kalau bentuknya saya kira juga tidak asing lagi, ya, dalam berbagai literatur bisa melihat bullying itu bisa terjadi pada 4 bentuk, ya. Bullying secara fisik, bullying secara sosial, dan bullying secara verbal, serta cyberbullying, ya, bullying menggunakan media digital. Ya, kalau perundungan fisik atau bullying secara fisik itu tindakan yang dilakukan dengan menyakiti korban secara fisik. Ya, artinya ada bentuk pukulan, ada bentuk tamparan, dan segala aktivitas yang menyerang secara fisik. Kemudian perundungan secara sosial atau relasional, ini merusak reputasi seseorang, merusak nama, menjatuhkan kehormatan teman yang lain, ya, anak yang lain, memfitnah, ya, dan seterusnya, ya, untuk menjatuhkan reputasi, ya, seseorang dalam lingkungan sosialnya, dalam lingkungan pertemanannya. Berikutnya adalah perundungan verbal, misalnya dengan mengatakan atau menuliskan sesuatu kepada korban, ya, dan itu sifatnya memalukan atau merendahkan, ya, itu juga masuk kategori perundungan atau bullying. Dan yang berikutnya, dan ini juga cukup marak di media sosial, perundungan daring atau cyberbullying, penggunaan seluruh perangkat digital, baik itu media sosial, pesan singkat, email, atau media-media yang lain, untuk merendahkan atau mengucilkan seseorang, ya, dalam aktivitas kita sehari-hari yang tidak terlepas dari perangkat-perangkat digital. Kita mungkin sangat sering melihat ada komentar, ada postingan,
ya, yang itu bertujuan atau sangat jelas merendahkan atau menjatuhkan pihak lain, atau misalnya tujuannya sebenarnya bercanda, ya, awalnya bercanda, ya, foto aib yang disebar oleh temannya, entah itu ketika tidur, entah itu ketika intinya jelas untuk memalukan, untuk membuat seseorang itu kehilangan kehormatannya, ya, kemudian itu disebar. Ya, ini juga perlu untuk diingatkan kepada anak-anak kita agar jangan sampai dilakukan, karena itu tadi boleh jadi korban yang atau orang pihak siswa yang menjadi objek pada gambar tersebut itu jatuh secara mental, terkucilkan, ya, malu dan seterusnya. Dan itu akan membuat dia punya dampak atau pengaruh yang panjang ke depannya. Ya. Baik, itu dari sisi bentuk, ya, definisi, kemudian indikasi, indikator, serta bentuk-bentuknya. Ya. Ya, yang jelas kalau kita lihat dari kacamata Qur'aniyah, kacamata keislaman kita, bullying adalah bentuk kezoliman, ya, kepada sesama manusia, dan ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Furqan di ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Ya, kalau kita membaca penjelasan para ulama kita, ini tentu salah satu, tidak hanya dosa besar dalam pendidikan kita, ya, dalam agama kita juga kezoliman ini adalah sesuatu yang juga cukup besar, perkara yang mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam agama kita. Jadi memang harus berusaha untuk kita berantas. Ya. Ya, demikian juga dengan sabda dari Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya. Ya, hari ini juga sebelum dinar dan dirham itu tidak ada. Ya, jika ia punya amal soleh, maka amalannya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang ia zolimi itu dibebankan kepadanya. Jadi perkara kezoliman dengan menjatuhkan kehormatan ini hanya sekedar pengingat saja buat kita semua. Karena kalau ini saya sampaikan kepada ustadz dan ustadzah, ya, ini kayak memberikan garam kepada lautan, ya. Tapi sebagai pengingat saja supaya kita punya kacamata yang semakin terang bahwa memang bullying perlu untuk kita atasi, perlu untuk kita cegah, karena ini merupakan bentuk kezaliman, ya, dan bentuk dakwah kita juga kepada anak dan remaja, ya, seperti itu. Dan perkara kezaliman ini itu sampai pada hari kiamat ketika tidak selesai urusannya di dunia ini, ya, waliyadzubillah. Nah, sekolah bagi anak dan remaja, ya, salah satu hal yang banyak sekali terjadi adalah bullying, seperti yang kita ungkapkan tadi. Dan ini tentu melenceng dari tujuan, cita-cita, dan kehadiran sekolah, ya, bagi anak dan remaja. Ya, bagi kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, sangat wajar patut mendapatkan perhatian. Karena kenapa? Karena sejatinya sekolah adalah tempat kita melakukan, atau tempat anak dan remaja kita melakukan berbagai aktivitas dalam rangka mempersiapkan masa depan mereka yang cerah, gemilang, dan bahagia. Ya, bahagia secara fisik dan bahagia secara psikologis. Ya, psikologi well-being juga harusnya itu terbangun di sekolah. Ya, suasananya, atmosfernya, kegiatannya, dan seterusnya. Ya, dan ketika di sekolah itu terjadi perilaku bullying, perilaku perundungan, maka hal-hal yang seperti ini itu bisa menghambat, bisa mengganggu, bahkan bisa menggagalkan aktivitas anak dan siswa-siswa kita untuk mempersiapkan masa depan mereka, ya, yang cerah, yang gemilang, dan yang bahagia. Harusnya sekolah, ya, ini idealnya sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak dan remaja. Ya, dan termasuk kategori indikasi aman dan nyaman itu adalah jauh dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya perundungan. Ya, terutama sekolah Islam. Ya, kita sebagai aktivis di sekolah-sekolah Islam, guru dan pendidik di sekolah-sekolah Islam, memang saya pikir harus terdepan juga memang dalam mencegah terjadinya perilaku bullying. Karena apa yang kita ajarkan di sekolah, apa yang kita tanamkan kepada siswa-siswi kita di sekolah Islam, itu sebenarnya tidak berusaha untuk
menghindari perilaku bullying ya. Harusnya idealnya adalah tidak mungkin terjadi perilaku bullying, tapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, maka kita sebagai aktivis di sekolah Islam harus proaktif untuk mengatasi itu. Nah, bagaimana faktanya? Ketika kita melihat bahwa sekolah harusnya menjadi sekolah yang nyaman, tempat siswa untuk mempersiapkan masa depannya, tempat siswa untuk memupuk berbagai potensi dan kompetensi yang ada dalam dirinya. Ya, tapi kenyataannya dalam rilis yang diungkapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam berbagai sumber, 84% siswa di Indonesia itu pernah mengalami kekerasan di sekolah. Ya, walaupun ini kita tidak tahu bagaimana apakah ini di sekolah secara umum atau sekolah Islam, tapi ini sekolah secara umum kalau kita melihat data-data yang disampaikan. Kemudian 75% siswa mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah. Ya, angkanya cukup besar karena 84%, kemudian 75%. Kemudian juga 40% siswa usia 13 sampai 15 tahun, usia remaja, ini melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik. Ya, jadi kekerasan yang secara fisik itu hampir 40% ya, hampir setengah dari partisipan survei ini oleh teman sebayanya. Ya. Kemudian 50% anak melaporkan mengalami perundungan di sekolah. Jadi dan ini semua survei yang dilakukan kepada siswa dan aktivitas di sekolah. Ya. Meskipun ini di sekolah umum, ya tentu mayoritas penduduk kita di Indonesia adalah seorang Muslim, ya, atau anak-anak dari kaum muslimin, sehingga harusnya ya kita berusaha, kita berharap sebenarnya angka ini tidak terjadi, atau ketika itu terjadi kita bisa untuk menekannya, ya, karena tidak mencerminkan perilaku atau nilai-nilai keislaman kita seperti itu. Ya, ini kami rilis atau kami dapatkan dari berbagai sumber yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, kenapa harus dicegah? Kenapa harus diatasi? Karena menimbulkan banyak problem terhadap anak dan remaja. Ya, korban bullying adalah hal yang tidak menyenangkan. Ya, jangankan terhadap anak dan remaja, kita pun yang sudah cukup dewasa, ya bukan lagi cukup dewasa, sudah dewasa. Ya, sudah lebih matang dalam berpikir, dalam merespon situasi-situasi sosial, itu membuat kita tidak nyaman dalam beraktivitas, tidak nyaman dalam bekerja, tidak nyaman dalam melakukan banyak hal ketika bullying terjadi. Apatah lagi ketika itu terjadi pada remaja atau anak-anak kita yang kapasitas mereka, kemampuan mereka dalam menyikapi sesuatu itu terbilang masih minim. Ya. Korban bullying itu rentan mengalami masalah pada kesehatannya, baik secara fisik maupun secara mental. Ya. Apa saja hal-hal yang bisa ditimbulkan dari bullying ini? Ya, misalnya adalah perasaan rendah diri, ya, kemudian cemas, kesulitan tidur, tidur dengan nyenyak, bahkan depresi. Ya. Tidak menutup kemungkinan, ya, sangat mungkin terjadi anak-anak yang menjadi korban bullying itu menjadi depresi. Ya. Dan kondisi ini jauh lebih dapat menyebabkan anak memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri, self harm, ya, bahkan bunuh diri. Ya. Kasus yang terbaru yang nanti kita coba tunjukkan juga, anak yang dibully itu pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ya. Dan ini dampak yang patut untuk kita semua renungkan. Ya. Juga tadi yang disebutkan oleh Ustadz kita, ya, merasa takut, malas untuk berangkat sekolah, atau bahkan di sekolah. Ya. Di beberapa kasus juga pada akhirnya ada siswa yang berhenti sekolah. Ya, kemarin itu waktu saya berdiskusi dengan mahasiswa terkait dengan problem-problem yang ada di sekolah, ada bahkan siswa yang tidak mau datang ujian. Ya. Sudah terakhir tidak mau datang ujian, dan cek per cek problemnya atau setelah ditelusuri masalahnya karena dia ada problem, ada masalah, khawatir dengan temannya, ya, jadi dia tidak mau datang ujian. Ya. Mengalami penurunan prestasi akademik ya, karena kesulitan untuk fokus dalam menerima pelajaran. Ya. Intinya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat bahaya bullying, ini sebagian saja di antara bahaya atau problem-problem yang bisa ditimbulkan dari
perilaku bullying yang dilakukan terhadap anak dan remaja, dan kalau kita melihat semuanya kontraproduktif dengan tujuan pendidikan kita. Anak tidak akan mungkin bisa belajar dengan optimal, tidak akan bisa menikmati bersekolah, menikmati belajar, mempersiapkan masa depannya ketika ini terjadi pada diri mereka atau terjadi di lingkungan persekolahan. Ya. Nah, yang kita khawatirkan juga ketika korban bullying itu, anak yang menjadi korban bullying itu pada akhirnya balas dendam, ya, dan ini seperti menjadi mata rantai, akhirnya menjadi pelaku bullying juga. Ya, saya dapat informasi dari beberapa teman, ada film terbaru yang film Korea kalau tidak salah, maksudnya mengangkat tema tentang bullying, ya. Diceritakan pada film itu, dan ini memang terinspirasi dari kisah nyata, ya. Dia menjadi korban bullying di sekolahnya, dan pada akhirnya dia membalas dendam terhadap temannya. Ya, meskipun dalam konteks yang diangkat pada waktu di film itu, balas dendamnya itu balas dendam yang positif. Maksudnya positif, dia berusaha untuk menjadi lebih sukses dari teman, dan ujung-ujungnya menjebloskan temannya ke penjara. Itu yang saya dapatkan. Tapi biar bagaimanapun ini kan perbuatan balas dendam yang sesuatu yang tidak boleh sebenarnya, ya. Tidak boleh dilakukan, ya, dan misalnya dilakukan dengan cara memfitnah atau balas menyakiti, sesuatu yang patutnya untuk dihindari, ya. Tapi itu bahaya atau akibat lain yang bisa ditimbulkan dari anak-anak kita yang menjadi korban bullying, ya. Nah, kemudian bullying pada anak dan remaja adalah kondisi dari beragam fakta atau penjelasan-penjelasan yang kita sebutkan tadi, kita sampai pada kesimpulan bahwa bullying ini tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita anggap remeh, tidak boleh kita abaikan ketika ada anak didik kita yang menjadi atau terindikasi melakukan perilaku bullying atau menjadi korban, karena bisa mempengaruhi kualitas hidup anak dan remaja, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ya. Oleh karena itu, menjadi tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dai, untuk sama-sama memberikan perhatian, ya, terhadap ketika terjadi perilaku bullying di sekitar kita. Ya, ini saya kira menguatkan tadi atau menjelaskan kembali, ya, anak dan remaja bisa kehilangan gairah untuk menjalani hidup, berisiko tinggi untuk menyakiti diri hingga akhir hidup. Ya, jadi perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Ya, ini yang kita maksud tadi, beberapa informasi. Terjadi tawuran pelajar di Taman Sari berawal dari saling ejek di media sosial. Jadi awalnya mungkin jadi korban karena dia merasa sudah capek jadi korban, akhirnya membalas dan berujung pada tawuran, ya, dan akhirnya keduanya sama-sama rugi. Nah, ini yang saya sebutkan juga tadi, siswa SD Banyuwangi yang bunuh diri diduga sering diolok karena anak yatim. Jadi anak SD yang kehilangan ayah, yang harusnya bisa mendapatkan dukungan psikologis karena kehilangan orang yang beliau cintai, orang yang dia cintai, orang yang mungkin memberikan pengaruh yang luar biasa pada hidupnya, justru ditertawai oleh temannya, diolok-olok, disakiti, dan konon menurut sumber yang saya baca dan dirilis oleh KPAI, anak itu sudah pernah melapor kepada pihak guru atau orang yang lebih dewasa, hanya saja tidak mendapatkan respon yang positif. Ya, jadi kadang juga anak sudah berusaha untuk melapor, tapi karena sebagian orang mungkin menyepelekan, menganggap biasa saja, ya, padahal itu sakitnya sampai ke dalam, istilahnya seperti itu. Dan akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa tidak berharga lagi, tidak punya semangat dan gairah untuk hidup, karena kehilangan orang yang dicintai dan dianggap sebagai sebuah aib seperti itu. Ya, kemudian ada juga ini berita yang masih baru juga, awal tahun ini, santri Ponpes yang dibully oleh teman sebaya dan akhirnya mengalami luka dan patah tulang, ya, patah tulang hidung. Jadi di semua konteks sekolah pendidikan,
itu masih menjadi lahan yang rentan terjadi perilaku bullying, baik secara verbal maupun secara fisik. Ya, apatah lagi di media digital yang lebih tidak terkontrol lagi, lebih tidak terfilter lagi. Ya, anak-anak kita dan remaja-remaja kita yang menggunakan media itu sangat mungkin juga untuk terkena atau menjadi korban, entah menjadi korban atau menjadi pelaku bullying. Nah, pertanyaannya apa yang kita lakukan ketika bullying ini terjadi? Mungkin kita coba sharing session dulu, Kak Hadiat, supaya kita dapat gambaran dan bisa saling belajar satu dengan yang lain. Nah, misalnya ketika ada yang melapor terjadi tindakan bullying, apa yang guru lakukan ketika, atau apa yang kita semua lakukan ketika ada siswa lain yang melapor telah terjadi atau terjadi tindakan bullying? Bisa mungkin via langsung mengaktifkan mikrofon atau bisa juga via chatroom. Ya. Atau kalau tidak bisa ini diaktifkan, bisa via chatroom. Jadi saya mohon respon dari Bapak dan Ibu ketika terjadi tindakan bullying, apa terjadi pelaporan tindakan bullying, apa yang kita lakukan selama ini. Ya, silakan. Ayo Ustaz sekalian, silakan menuliskan di kolom chat. Ini ada dari Adit Abu Zaki. Bullying tidak bisa dihindari di setiap tempat dan kondisi, pasti ada saja yang memiliki karakter usil dan menjadi troublemaker. Jadi selain beramal ma'ruf kepada pelaku, kita juga perlu memikirkan bagaimana memperkuat mental anak. Ya, betul sekali, agar siap dibullying. Sebagaimana Nabi dibullying sama orang kafir Quraisy, tetap kuat secara mental. Ya, itu tentu menjadi satu poin yang perlu untuk menjadi perhatian kita juga. Ya, insya Allah kita akan coba ulas juga sebentar. Ustadz Hendra menjadi pendengar setia dulu, ya, mendengarkan semua apa yang ia mau dan ia ceritakan, ya, Masya Allah. Oke, yang lain bagaimana? Ketika jadi konteks ini ada siswa lain yang dibully dan ada temannya yang melapor. Ya. Dari SDT Jeneponto, Dewi Nur Hadi menindaklanjuti, mencari tahu apa penyebabnya, ya. Segera mencari tahu, ya, segera menindaklanjuti, tidak mengabaikan. Ya. Yang lain bagaimana? Respon yang diberikan mengiyakan saja, mencatat saja, ya, tabayun kedua belah pihak. Ya, oke, Insya Allah. Haris Sigi, baik kepada korban maupun pelaku. Ya, Masya Allah. Melakukan pendekatan untuk membiarkan pengarahan yang bisa membuka pikiran sehatnya. Oke. Kemudian memanggil korban dan pelaku, ya, memanggil kedua belah pihak. Dari Jeneponto ini Ayu Andira Barani. Kemudian dari Herawati SDIT Toli-Toli, mendengar dan menganalisis persoalan dan menindaklanjuti. Ya. Oke, terima kasih dari dari Astrilena, mendengarkan terlebih dahulu dan menindaklanjuti sesuai laporan, ya. Baik, terima kasih semuanya untuk respon yang diberikan. Alhamdulillah kita bersyukur karena respon yang diberikan itu adalah respon yang segera menindaklanjuti, tidak mengabaikan. Jadi ini poin penting Bapak dan Ibu, ketika ada proses atau ada laporan dari siswa, kita berusaha untuk menindaklanjuti. Dan saya kira tadi sangat bijak berusaha menindaklanjuti dari kedua belah pihak, baik yang dilapor sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Karena memang kedua-duanya butuh untuk kita intervensi atau butuh untuk kita lakukan pendekatan. Ya, baik. Kemudian berikutnya, apa yang guru lakukan jika korban bullying mengadu kepada siswa, ya, mengadu kepada kita sebagai guru. Tadi sudah ada jawaban dari Ustadz Hendra. Ini saya kira berkaitan misalnya dengan mendengarkan, ya, menjadi pendengar apa yang menjadi keluh kesah, ya. Bagi Bapak dan Ibu yang lain, ustazah yang lain, kalau misalnya ada siswa-siswita yang melapor telah dibully oleh temannya, baik itu dalam bentuk intimidasi, perlakuan yang tidak menyenangkan, apa yang kita lakukan? Ya, misalnya malah mengungkapkan ungkapan cengeng tanah, ya, apakah seperti itu atau apa kira-kira yang selama ini Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah lakukan?
Ya, mendengarkan terlebih dahulu, oke, dan oh ini tadi ya, belum ada respon. Ya, kalau tadi kalau situasi nomor 1 bukan pelaku tapi atau bukan orang yang terlibat langsung dalam bullying itu, tapi dia melapor, dia menyampaikan kepada guru. Yang kedua adalah ketika ada siswa yang mengadu, ya, dari Ibu Sri Luciana ini bersabar ya. Oke, bisa juga, tapi dalam konteks yang lebih, maksudnya operasionalnya apakah mengungkapkan dengan menyampaikan bersabar saja atau seperti apa ya, mencari tahu juga kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh siswa ya, betul, intinya memfollow up ya. Tabayun juga ya, memanggil yang membuli dan memberikan nasihat, ya memanggil, mengkonfirmasi dan melakukan pendekatan-pendekatan atau intervensi-intervensi. Oke, tabayun juga ya, tabayun kepada pihak yang tertuduh ya, dalam hal ini adalah pelaku ya. Poin penting dari pertanyaan kedua ini Bapak dan Ibu, ketika ada siswa kita yang merasa menjadi korban ya, tentu kita perlu tabayun juga seperti apa bentuk perlakuan yang dia dapatkan atau serangan, intimidasi atau bullying yang didapatkan ya. Kita perlu tabayun itu, siapa pelakunya, kapan. Intinya tidak boleh ada pengabaian juga. Dan kalau yang pertama itu bukan korban langsung yang terlibat, kita berusaha memfollow up. Yang kedua juga perlu untuk di follow up. Kenapa? Minimal diberikan dukungan secara psikologis. Ya, dia merasa diterima, dia merasa tidak diabaikan. Ya, kalau ada siswa kita yang melapor kemudian atau kita menganggap Jangki dulu Nadih, lagi ada bapak kerja ini, ya mungkin pada waktu itu kita sibuk, tapi jangan sampai respon yang kita berikan menunjukkan kita tidak perhatian atau kita tidak peduli. Ya, karena yang paling dibutuhkan oleh siswa ketika merasa berada dalam posisi korban itu adalah kepedulian dari orang lain atau perhatian atau merasa didengarkan. Ya, salah satu sebab orang depresi itu adalah dia merasa kehilangan kontak dengan realitas sosialnya. Ya, jadi dia memilih tanda petik kalau dalam pendekatan realitas kabur, ya, kabur ke dunia lain, ya seperti itu. Ya, jadi ini yang kita hindari. Kita berusaha melakukan kalau dalam UKS mungkin pertolongan pertama. Ya, pertolongan pertama adalah hadir, mendengarkan, dan kalaupun pada waktu itu kita tidak bisa langsung menindaklanjuti, kita perlu memberikan respon yang tepat, respon yang positif, sehingga kesan yang diterima oleh siswa itu tetap hangat, tetap positif, dan minimal ya mereka yang bersangkutan siswa tersebut sadar bahwa ada orang lain yang bisa beliau andalkan, bisa ia andalkan, bisa ia tempati untuk mengadu, ya, seperti itu. Ya, jadi ini ada dari Nurjannah Bantilan di Toli-Toli, kita beri respon dan perlihatkan kita peduli dengan masalahnya. Ya, betul sekali, dan kemudian menguatkan dan menyelesaikan masalah. Jadi respon awal itu yang penting. Ya, karena kita tidak mungkin bisa beralih ke proses berikutnya kalau sejak awal respon kita itu tidak sesuai atau tidak tepat. Ya, dari Ustadz Hendra mengkomunikasikan dengan bijak dengan menggunakan bahasa yang sedikit humoris, menghibur untuk bisa menenangkan kondisi saat itu. Betul. Ketika kita menjadi korban, ketika anak menjadi korban bullying, itu pikiran anak lagi galau, lagi tegang, lagi tidak fokus, maka kita perlu untuk merilekskan dengan memberikan dukungan, bisa mungkin dengan humor, ya, humor yang tepat juga, jangan sampai malah humornya bisa membuat anak semakin terjatuh secara mental. Ya, tapi tentu ini bagian dari upaya kita untuk mengkondisikan dan menenangkan anak. Ya, jazakumullah khairan. Kemudian apa yang guru lakukan jika bullying telah terjadi di sekitar Anda? Nah, ini juga menjadi kalau tadi sudah terjadi, telah sementara terjadi, ya baru saja terjadi, dan kalau poin ketiga ini kalau dilihat dari sisi waktu ini telah selesai ya, telah selesai. Apakah maksudnya tidak terjadi lagi dalam waktu itu? Ya, tapi apakah bullying itu sudah selesai, tidak perlu kita lagi follow up masalahnya? Kita abaikan saja karena tidak ada masalah? Ya, kira-kira apa yang guru lakukan selama ini, atau apa yang Ustaz lakukan selama ini ketika mungkin kasusnya sudah mereda, ya, tidak sama lagi intensitasnya dengan sebelumnya, pada pertanyaan yang ketiga ini, ya.
Ya, dari Kak Hadiat ini asesmen ya. Oke, dalam artian mungkin tetap melihat, mengukur, memprediksi ya kemungkinan-kemungkinan yang lain ya. Ya jadi saya kira perlu untuk di-follow up juga. Intinya meskipun bullying itu telah terjadi ya, telah mereda sedikit, tapi itu bukan berarti selesai. Kita perlu tetap mem-follow up baik dari sisi korban maupun dari sisi pelaku. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kita bisa mencegah dan mengatasi, karena masalah itu kalau kita tidak atasi, kita kabur dari masalah, itu sebenarnya bukan masalah itu tidak selesai, tapi bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Itu yang kita cegah. Jadi poin ketiga, Bapak dan Ibu, Ustadz dan saya sekalian, meskipun bullying itu sudah mereda, dan sebenarnya ini momen yang tepat ketika intensitasnya sudah menurun. Ya, korban sudah merasa lebih rileks, pelaku juga mungkin tingkat regulasi emosinya sudah lebih stabil. Ini justru momen yang tepat untuk kita mendamaikan. Kalau tadi dari Jeneponto Jamal di SDIT ya, mendamaikan ya. Intinya ini momen yang tepat. Ini aha momen seperti itu kalau dalam bahasa psikologisnya ya. Memberikan nasihat kepada siswa agar kejadian itu terjadi ya. Jadi follow up supaya masalah ini bisa selesai, problem solve ya. Ini waktu yang tepat untuk kita problem solve, baik dari pihak yang menjadi menunjukkan perilaku ya. Saya sebenarnya berusaha menghindari kata pelaku ya, supaya kita fokus pada perilakunya ya. Dan menjadi pihak yang menerima perlakuan atau bullying itu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadzah atas respon yang diberikan. Oke, ya, kita akan lebih spesifik ke perspektif pendekatan pikiran dan perilaku dalam kaitannya dengan kasus bullying. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran pelaku dan korban ketika bullying itu terjadi? Ya, mengapa siswa melakukan bullying? Ya, kalau dalam perspektif kognitif, ya, pikiran dan perilaku, kalau dari sisi pikiran sebenarnya bisa saja pelaku itu cenderung menunjukkan gejala kompulsif dan impulsif. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya tapi mirip. Intinya ketidakmampuan mengontrol diri sendiri. Kalau kompulsif, keinginannya yang tidak bisa dikontrol sehingga melakukan tindakan-tindakan yang impulsif, tidak bisa mengontrol diri juga sehingga karena bertindak berdasarkan insting ya. Misalnya membela diri ya, atau melawan, ketidakmampuan meregulasi emosi pada waktu itu. Jadi ada tindakan yang kompulsif ataupun impulsif seperti itu. Kemudian yang kedua, posesif obsesif ya, keinginan untuk mengontrol orang lain atau pihak lain. Ya, kalau boleh jadi karena dia merasa lebih berwenang, lebih berkuasa, lebih punya power, dan itu memungkinkan ya cenderung posesif dan obsesif ya. Intinya belum terjadi posesif atau obsesif, tapi cenderung memperlihatkan gejala itu. Ya, karena kalau kompulsif impulsif terjadi, posesif obsesif terjadi, perlu pendekatan profesional, misalnya datang ke psikolog untuk berkonsultasi lebih jauh. Tapi siswa itu juga ada yang cenderung memperlihatkan gejala-gejala itu. Ya. Kemudian agresif ya, menunjukkan gejala agresif yaitu kecenderungan untuk menyerang orang lain yang tidak sepandangan, tidak sejalan, tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, dia menginginkan semua orang, semua situasi itu berjalan di atas ini sesuatu yang memang tidak masuk akal ya. Tapi begitulah dalam pikiran orang-orang yang melakukan perbuatan bullying. Ya. Kemudian hal yang lain adalah pelaku berpikir atau siswa atau anak dan remaja kita yang melakukan tindakan bullying itu berpikir bahwa perkataan atau perbuatan yang kasar itu, yang menyerang itu, yang agresif ataupun merendahkan itu adalah tindakan yang normal. Ya, maksudnya mereka merasa ya itu biasa saja, itu sah-sah saja. Ya, karena ketidaktahuan pelaku. Ya. Jadi bisa saja memang karena ketidaktahuan, ataupun karena mereka melihat berbagai contoh, berbagai pembenaran atau berbagai pengajaran yang dilakukan di lingkungan rumah, teman dan lain sebagainya. Ya, jadi itu bisa saja terjadi. Dengan kecenderungan ini ada dalam benak, ada dalam pikiran orang-orang yang melakukan bullying, siswa-siswi kita yang melakukan bullying, sehingga melakukan tindakan-tindakan. Ya. Jadi awalnya dari pikiran, kemudian tindakan. Ya.
diterjemahkan menjadi tindakan. Ya, dan itu merugikan pihak lain, menyerang pihak lain, merendahkan pihak lain. Kemudian dari pihak korban, mengapa siswa menjadi korban atau ya kita bahasakan menjadi korban karena cenderung submisif ya, atau korban berpikir bahwa ia tidak memiliki kuasa dan opsi yang lain untuk menolak perilaku orang lain ya. Sorry, kayaknya ini slide yang lebih ramah ya. Saya lupa menghapus ini. Saya memperbaiki dan lupa menghapus yang sebelumnya. Nah, submisif ya atau pasrah atas kuasa atau dominasi pihak lain yang merugikan diri sendiri. Ya, jadi kalau kepasrahan itu berdasarkan bagi bullying itu menjadi korban bullying ketika dia pasrah, dan kepasrahan itu merugikan diri sendiri. Yang kedua adalah non asertif atau bahasanya adalah tidak mampu menolak keinginan orang lain. Bahkan sekedar mengatakan tidak suka, tidak senang, tidak mau. Kan boleh saja ada siswa yang tidak tidak senang ya diperlakukan seperti itu, tapi dia tidak bisa mengungkapkan atau tidak berani mengungkapkan ya. Tapi kalau non asertif ini dia bukan lebih kepada tidak berani, tapi tidak bisa memang ya, cenderung tidak enakan ya, cenderung segan kepada pihak lain karena itu tadi ada otoritas atau kekuasaan tertentu, pengaruh tertentu yang dimiliki oleh pihak lain yang menekan. Jadi kecenderungan ini dalam perspektif pendekatan pikiran dan perilaku itu ada pada pelaku dan juga pada korban. Nah, kemudian siapa siswa yang potensial atau rentan menjadi korban bullying? Ya, dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh Aryani 2023, ada beberapa indikasi atau karakteristik yang patut menjadi perhatian kita siswa-siswi yang rentan terkena bullying atau menjadi korban bullying. Pertama adalah penampilan atau ukuran tubuh. Ya, misalnya terlalu pendek, terlalu tinggi, terlalu gemuk, terlalu kurus, atau tidak hanya berkaitan dengan tinggi, ada bagian-bagian fisik tertentu yang seperti yang kita sebutkan tadi, kepala terlihat lebih besar, hidung terlihat lebih menonjol, ya, bahkan terlalu gagah juga, terlalu cantik, itu rentan. Ya, kalau pengalaman saya secara pribadi, teman-teman kita yang seperti itu, siswa-siswi kita yang seperti itu juga rentan sekali. Ya, kemudian penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus lainnya, ini tentu juga rentan, apalagi di sekolah inklusif yang di dalamnya berbaur antara ABK dan non ABK, antara disabilitas dengan non disabilitas. Ini juga rentan untuk kita perhatikan karena mereka sangat mungkin atau potensial menjadi korban. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, performa di sekolah. Ya, baik itu nilai yang tinggi maupun rendah, ya, nilainya terlalu bagus. Ini memang ada penyakit kalau kita melihat ini gejala-gejala pelaku bullying, ya, cenderung hati yang ya, tapi kan kita tidak mungkin langsung mengatakan itu ya. Kita juga harus melihat secara akademik gejala-gejala dan treatment-treatment yang perlu kita lakukan. Ya, cerdas, terlalu cerdas, kurang cerdas, ya, itu juga potensial. Jadi performa di sekolah, prestasi bahkan juga itu cenderung bisa bagi pihak-pihak tertentu yang agak aneh memang, ya, tidak senang, bisa menjadi potensial menjadi korban bullying. Kemudian suku, ras, etnis dan atau agama. Agama-agama minoritas itu bisa juga masuk dalam kategori orang-orang atau siswa-siswi kita yang rentan terkena atau menjadi korban bullying. Dan ungkapan-ungkapan yang memang menunjukkan perilaku-perilaku merendahkan dengan menunjukkan identitas tertentu, ya. Dan kalau kita mungkin di sekolah Islam yang relatif sama agamanya, ya, suku, ras, etnis, gaya bahasa, logat bahasa, itu menjadi instrumen yang lain yang bisa menjadi sebab-sebab siswa rentan dibully. Tingkat maskulinitas atau feminitas ini juga kadang ada pada siswa-siswi kita, dan ini juga tentu perlu ada intervensi yang lain ketika maskulinitas atau feminitas itu berbeda secara seksual, ya. Maksudnya siswi kita tapi memperlihatkan maskulinitas yang berbeda. Tentu ada treatment yang perlu untuk kita follow up juga, atau sebaliknya laki-laki yang menunjukkan
feminitas ya, ini perlu ada treatment yang lanjut, tapi ini juga rentan ya menjadi korban bullying. Ya, dan bahayanya ketika itu terjadi dan tidak di follow up, bisa saja semakin parah maskulinitasnya dan feminitasnya, dan itu terjadi di beberapa maksudnya saya ada kenalan yang justru itu terjadi karena semakin dibully justru semakin parah tingkat maskulinitasnya bagi perempuan dan tingkat feminitasnya yang laki-laki ya, sehingga perlu untuk kita intervensi dari dua sisi. Keluarga berpenghasilan rendah ini cenderung juga menjadi korban yang rentan untuk dibullying. Ya, jadi asesmen yang kita lakukan di awal sebagai seorang guru itu perlu untuk melakukan profiling ya, siswa-siswi kita yang rentan untuk menjadi korban bullying. Ya, kemudian siswa yang potensial menunjukkan perilaku bullying, ya, cenderung senang mengontrol orang lain dengan ancaman. Ya, memang itu jadi bahasa sehari-harinya. Itu menjadi sesuatu yang normal untuk siswa-siswa yang pelaku bullying. Ya. Mudah tersulut emosi, pendendam, dan menunjukkan perilaku yang agresif. Kurang berkembang kemampuan empatinya, kemampuan merasakan berada di pihak korban. Ya, boleh jadi karena dia tidak pernah merasa berada pada situasi itu, sehingga dia tidak menunjukkan empati, dia tidak bisa menunjukkan kepedulian, ya, empati, rasa kasihan, dan seterusnya. Cenderung melihat agresi sebagai satu-satunya problem solving. Ya, jadi memojokkan pihak lain, merendahkan pihak lain. Kemampuan komunikasi yang rendah, ya, ini menjadi salah satu sebabnya sehingga bullying dia lakukan. Biasanya terlibat geng atau kelompok kekerasan. Ya, jadi ketika kita berada dalam situasi massa, ada namanya dalam psikologi sosial itu psikologi massa. Kita cenderung tidak bisa berpikir secara jernih ketika berada dalam situasi massa. Ya, yang muncul pada waktu itu adalah bukan psikologi personal kita, tapi psikologi massa kita. Ya, makanya ketika seseorang berada dalam kerumunan, itu cenderung mengikuti perilaku kerumunan itu. Jadi kalau dia berada pada kerumunan yang negatif, kelompok geng kekerasan, dia cenderung mengikuti pengaruh dari kelompok itu. Jadi memang benar sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul, karena itu bisa mempengaruhi perilaku dan tindakan kita, dan termasuk karakteristik kita. Ya. Kemudian mendapatkan kekerasan di rumah. Ini yang kita maksud, dia memvalidasi dan menormalisasi karena itu yang dia lihat sehari-hari di rumah. Ya, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, semuanya harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita menaikkan suara, meninggikan suara, ya, mengancam dan seterusnya. Karena itu yang anak dapatkan di rumah. Ya. Dan menunjukkan perilaku yang kaku obsesif, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, terlalu khawatir, takut, cemas yang berlebihan. Ya, dan akhirnya karena ketakutan kehilangan sesuatu, dia menunjukkan dia terlebih dahulu menggertak, ya. Sebelum digertak dia menggertak terlebih dahulu, ya, kurang lebih seperti itu ininya, bahasa yang mungkin lebih familiar. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Jadi mungkin ini kita coba bahasakan dalam bentuk yang lebih teknis yang perlu untuk kita lakukan ketika anak itu menjadi korban. Jadi telah terjadi bullying dan kita perlu follow up, kita perlu tindak lanjuti dengan segera. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah lakukan pendekatan yang sifatnya individual terlebih dahulu. Ya, jadi ketika korban dan pelaku jangan disamakan atau jangan dipanggil bersamaan keduanya, tapi salah satunya dulu, ya, karena kadang ketika kita bersama orang lain ada hal yang mungkin kita jaga dan kita siswa tidak ungkapkan sepenuhnya seperti itu. Jadi lakukan pendekatan yang sifatnya individual terlebih dahulu. Jadi kalau guru BK yang mengintervensi bisa lakukan konseling individual terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya guru mata pelajaran, guru kelas, lakukan pendekatan yang sifatnya individual, yang one by one, ya. Jadi dengan siswa saja, baik dalam hal ini dengan korban dulu, ya. Kemudian validasi pikiran dan perasaan yang sedang dialami oleh anak. Apa yang saat ini dirasakan? Apa yang dirasakan? Apakah sudah lebih? Maksudnya jangan sampai
tindakan yang dilakukan oleh korban itu masih membekas, ya. Kalau masih membekas tentu perlu di follow up lebih jauh, dan biasanya siswa yang masih membekas perlakuan yang dilakukan ketika terjadi bullying itu, dia menunjukkan gejala dengan ekspresi muka yang berbeda, ekspresi muka yang takut, marah, ya. Tergantung korban apa yang dia alami, dan kita perlu memvalidasi, ya. Dan tujuan validasi ini kita mengetahui apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh siswa, dan juga agar siswa mengetahui bahwa kita memahami apa yang dipikirkan dan dirasakannya, itu juga penting, ya. Karena jangan sampai siswa merasa sendiri, siswa merasa tidak ada orang lain yang memahaminya. Ya, jadi dengan memvalidasi pikiran dan perasaan yang dialami oleh siswa, kita melakukan juga paraphrasing, ya. Kalau dalam konseling ada disebut paraphrasing, agar siswa itu mengetahui bahwa kita memahami apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan, agar dia tidak merasa sendiri, seperti itu. Ya, jadi poin ketiga ini tujuan dari validasi itu. Kita meyakinkan anak bahwa guru dapat memahami pikiran dan perasaannya. Kita menunjukkan empati seperti itu kepada siswa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tidak semua anak dapat berbicara secara terbuka secara langsung, ya. Ketika anak belum siap untuk berbicara, ketika anak belum siap untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan, kita jangan menekan dan memaksa. Berikan dia waktu, berikan dia kesempatan sampai kemudian dia siap, ya. Karena memang tiap anak berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang langsung bisa terbuka, ada yang membutuhkan waktu mengkondisikan pikiran dan perasaannya. Ya, jadi kita berikan waktu kepada anak untuk merilekskan pikiran dan perasaan itu. Ya, tentu diberikan juga batasan waktu, mungkin 2-3 hari, ya, karena kalau terlalu lewat juga momennya bisa hilang, ya. Nah, kemudian sampaikan kepada anak bahwa kapanpun yang membutuhkan teman untuk berbicara atau orang lain untuk berbicara, pastikan bahwa kita sebagai guru selalu siap hadir, selalu siap membantu, selalu siap mendampingi, ya, agar dia bisa mendapatkan dan merasakan dukungan psikologis itu, kehangatan kita, kepedulian kita, karena sebagai manusia itu kita sebenarnya bisa saling merasakan antara satu dengan yang lain, ya. Dukungan kita yang secara positif kepada orang lain itu bisa dirasakan, ya. Meskipun kadang anak tidak menyadarinya, tapi kalau kita yang belajar ilmu perilaku, ilmu tentang manusia, sebenarnya kita bisa merasakan dukungan itu, bisa merasakan kehadiran, ya. Maka hadirkan pikiran dan perasaan kita, ya, karena itu bisa terasa kepada pihak lain. Tumbuhkan self confidence dan self esteem, kepercayaan diri dan self esteem itu harga diri. Ya, berikan keyakinan kepada anak bahwa apa yang diungkapkan oleh pelaku, kan tujuannya sebenarnya bullying itu biasanya untuk merendahkan pihak lain, menjadikan korban kehilangan harga dirinya, kehilangan kepercayaan dirinya. Jadi tadi ada juga yang diungkapkan mempersiapkan mental. Nah, mentalitas yang kita maksud itu self confidence dan self esteem, karena memang kita tidak bisa memungkiri bullying ini dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya, bisa dibayangkan kalau anak tidak bisa menemukan orang lain untuk mendukung dirinya, maka mau tidak mau kita harus melatih anak untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan harga dirinya. Ya, walaupun ini tentu tidak mudah, apalagi kalau anak. Ya, apalagi kalau anak. Tapi hal yang bisa kita lakukan adalah berikan keyakinan kepada mereka bahwa apa yang diungkapkan oleh pelaku itu tidak akan mengurangi harga dirinya, tidak akan merendahkan harga dirinya, utamanya bagi orang-orang yang menyayanginya. Ya, maka itu tadi, kehangatan itu harus dirasakan sehingga dia merasa berharga di tengah-tengah mendukungnya, ya, seperti itu. Utamanya guru, orang tua, saudara, sahabat, dan lain-lain. Ya, kalau seseorang punya self confidence yang baik, sudah terasa self confidence-nya, self esteem-nya, bullying-nya itu mental, insya Allah, ya. Jadi apapun serangan secara psikologis yang dilakukan oleh orang lain, dia punya tameng, ya. Sebagaimana payung, ya, tidak menghentikan hujan, istilah lainnya sabar ini, ya. Sabar yang lebih operasional, yang ketika kita punya kepercayaan diri, keyakinan diri, harga diri bahwa kita adalah makhluk yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, maka perkataan makhluk, ya, perbuatan makhluk itu tidak akan pernah merendahkan kita, ya, tidak akan pernah menjatuhkan kita, kurang lebih seperti itu, ya. Hal-hal yang teknis yang bisa kita lakukan.
Nah, kemudian yakinkan anak bahwa mereka berhak didengarkan juga, terutama bagi mereka yang permisif, ya, bahwa mereka atau tidak menunjukkan kemampuan asertif. Ya, yakinkan mereka bahwa mereka berhak, mereka bisa, mereka juga punya kesempatan untuk didengarkan, untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika dia tidak senang, bisa mengungkapkan ketidaksenangannya. Ketika dia tidak suka, ungkapkan ketidaksukaannya. Bahkan ketika marah, ungkapkan kemarahannya. Ya, meskipun tentu marah yang kita lakukan adalah marah yang tetap beradab, ya, tetap produktif, ya, tetap maksudnya tidak menimbulkan bahaya yang lain atau ancaman yang lain pada diri kita. Dan kita berhak marah kalau memang waktunya untuk marah, ya. Dan jika ada sesuatu yang tidak disenangi dari tindakan orang lain terhadapnya, maksudnya bersikap asertif, ya, ketika ada perlakuan, tindakan, ungkapan, ya, kita bisa dan kita berhak untuk mengungkapkan keinginan kita, ya, atau apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, seperti itu. Jadi melatih asertivitas itu juga bisa menjadi payung atau bisa menjadi skill yang kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi bullying. Nah, jika anak belum mampu bersikap asertif, ya, utamanya anak yang berada di sekolah rendah, ya, di kelas rendah maksudnya, kelas 1, 2, 3, ajarkan yang melapor kepada guru. Jadi ajari ketika itu terjadi lagi, sampaikan kepada pihak sekolah, guru, ataupun orang tua. Ya, ada perlakuan dari kakak kelas, dari teman sebaya, dari orang lain, dan dia tidak mampu atau merasa belum berdaya, ya segera laporkan, ya, atau sampaikan kepada pihak lain. Ajarkan anak untuk self acceptance, ya, menerima dirinya sendiri. Nah, ini juga siswa yang rentan untuk dibully itu adalah yang uh, tidak bisa menerima keadaan dirinya sendiri, ya, karena itu menjadi serangan. Ya, ketika ada orang lain yang memvalidasi kekurangannya, maksudnya memvalidasi itu menyebutkan, mengungkit-ungkit kekurangannya. Ya, misalnya saya termasuk orang yang kriterianya agak pendek seperti itu dibanding teman-teman lain, dan kadang ada ungkapan-ungkapan dari teman, ya, misalnya mengungkapkan dengan istilah kecil, datul, atau ungkapan-ungkapan lain yang merendahkan seperti itu. Ya, tapi karena kita memang merasa, ya, memang kita begini bentuknya, begini tampilannya. Ya, jadi serangan-serangan orang itu tidak akan membuat kita bertambah kecewa karena kita sudah self acceptance, sudah menerima memang. Meskipun ini tentu sekali lagi tidak mudah bagi anak dan remaja, karena ketika saya berada pada usia itu juga cukup mengganggu, ya, cukup mengganggu. Tapi dukungan orang tua, dukungan teman-teman yang lain yang positif itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan keyakinan diri, ya, dan bisa membuat kita menerima keadaan kita, ya. Dan jika belum memungkinkan, karena anak dan utamanya anak, ya, yakinkan anak bahwa orang-orang di sekitarnya itu menerima dan menyayangi mereka, apapun kondisinya, apapun kelebihan dan kekurangannya. Dan sampaikan bahwa itulah bukti bahwa kita manusia, setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, ini maksudnya agar pikirannya terbuka, ya, karena orang yang fokus dengan kekurangan itu merasa dia satu-satunya orang yang kurang. Padahal setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, karena saking fokusnya dengan kekurangannya, dia melupakan kelebihannya. Dia akhirnya tidak bisa fokus dengan kelebihannya. Sehingga kita membuka wawasannya, membuka pikirannya bahwa kondisi lebih dan kurang itu dialami oleh setiap orang. Ya, dan kita sebagai guru, sebagai orang tua, itu akan menyayangi dia, akan menyayangi siswa yang bersangkutan apapun kondisinya, apapun kelebihan dan kekurangannya. Ya, oke, berikutnya melatih regulasi emosi. Ini kalau korban bullying yang rentan menjadi pelaku akhirnya, ya, maka kita perlu melatih dia meregulasi emosi agar anak-anak yang menjadi korban bullying kita ajarkan juga untuk tidak membalas. Ya, jangan membalas karena artinya memaafkan juga, ya, memaafkan. Dan ini tidak mudah juga, sekali lagi tidak mudah, butuh waktu, butuh tahapan, butuh proses. Tapi ketika kita belajar untuk atau melatih diri untuk meregulasi emosi dengan tidak membalas memukul, ya, kita menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Ya, karena kalau kita meladeni pelaku bullying itu, kita capek sendiri sebenarnya. Ya, ini kan belum dipahami oleh anak-anak, jadi kita latih agar dia bisa meregulasi emosi. Salah satu tips yang nanti kita akan berikan tips bagaimana cara agar
emosi itu tidak tersulut ketika ada perlakuan, ada perilaku yang tidak menyenangkan yang kita terima dari orang lain. Ya. Intinya agar anak itu tidak setelah menjadi korban tidak menjadi pelaku. Ya. Karena itu juga kita berusaha menghindarinya. Nah, kemudian kepada pelaku. Kalau tadi kepada korban, ini kepada orang yang menunjukkan perilaku bullying. Ya, apa yang kita lakukan sebagai guru sama, ya, gunakan pendekatan yang sifatnya individual terlebih dahulu. Ya, karena itu tadi ketika kita berada pada situasi di mana orang lain itu ada dan yakinkan bahwa apa yang dia ungkapkan itu ada namanya asas kerahasiaan dalam proses konseling itu tidak bocor. Tadi juga ya sama dengan korban, yakinkan bahwa apa yang dia ungkapkan itu tidak akan diketahui oleh orang lain atau pihak lain kecuali yang berwenang. Ya. Sama juga dengan pelaku. Apa sebenarnya yang dipikirkan ya? Jadi gunakan pendekatan yang sifatnya individual terlebih dahulu. Kemudian hindari tindakan yang juga agresif terhadap anak. Ya, jangan sampai kita karena sudah terlanjur emosi juga, maksudnya marah juga, jengkel dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh anak kepada temannya, kita justru menunjukkan juga perlakuan yang sama kepada anak, ya, dengan memberikan julukan, ungkapan, misalnya, loh, kamu lagi tuh, ya, lagi-lagi kamu. Nah, itu juga bisa memvalidasi bahwa inilah saya. Saya memang seperti ini. Ya, jadi hindari hal-hal yang seperti itu, karena itu bisa membangun juga konsep diri pada siswa pelaku yang semakin menguatkan perilakunya. Ya. Kemudian identifikasi secara persuasif motif atau alasan. Kenapa anak melakukan tindakan bullying? Karena masing-masing anak juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang ingin mendapatkan pengakuan, ada juga mungkin yang balas dendam. Ya, ada yang marah, ada yang benci, ada yang membela diri. Ya, jadi motif ini perlu kita ketahui agar nanti juga penanganannya bisa kita intervensi secara lebih tepat. Ya, karena masing-masing juga perlu penanganan yang tepat. Karena beda pastinya kalau orang yang ingin mendapatkan pengakuan dengan orang yang membela diri, ya, atau orang yang benci. Ya. Kemudian validasi juga pikiran dan perasaan yang dialami oleh pelaku saat membuli. Apakah dia senang ketika membuli? Apakah dia bahagia? Ya, kalau senang dan bahagia ini perlu di follow up dengan profesional. Kalau dia senang melakukan itu atau bahagia. Ya, kalau biasa saja maksudnya dia mungkin tidak mengetahui bahwa itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, dia merasa itu sesuatu yang normal saja. Kalau dia kasihan, khawatir, cemas, takut, ini juga perlu divalidasi. Boleh jadi dia membela diri pada waktu itu, atau dia sekedar membalas perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak lain. Ya, jadi kita perlu juga memvalidasi apa sebenarnya yang menjadi motif, menjadi alasan yang dipikirkan dan pada waktu itu, yang dipikirkan dan yang dirasakan pada waktu itu. Ya. Kemudian apakah pelaku menyadari bahwa tindakan tersebut menyakiti korban atau justru tidak? Kadang ini juga tidak diketahui oleh pelaku. Ya, jadi kita perlu mengajak mereka berpikir kira-kira temannya atau pihak yang disakiti itu, pihak yang menjadi korban itu apa yang dirasakan, ya. Kalau dia jangan, karena boleh jadi memang tidak ada empati, ya, atau dia tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh korbannya, ya. Sehingga empatinya perlu dipupuk kalau seperti ini. Nah, semakin pelaku tidak menyadari akibat yang dialami oleh korban, maka semakin besar peluang perilaku tersebut terulang, bahkan cenderung meningkat. Ya, jadi kita juga perlu melihat seberapa jauh pelaku menyadari tindakan dan perbuatannya ini. Nah, setelah itu kita mengkonfrontasi, ya, pikiran dan perasaan pelaku dengan cara memposisikan jika ia menjadi korban, atau sebelum memposisikan diri sebagai korban, kita tanya motifnya. Misalnya apakah dia bahagia apakah dia, misalnya dia membuli orang lain untuk mendapatkan pengakuan. Apakah dia mendapatkan pengakuan dari teman-temannya? Apakah dia mendapatkan pengakuan dari orang lain? Ya, umumnya secara sepintas itu iya. Tapi ketika kita coba ajak dia berpikir lebih jauh, ya, ternyata apa yang dia kejar dengan melakukan tindakan-tindakan bullying itu justru tidak ada, ya, justru hanya sifatnya sementara. Misalnya rasa takut, ya, mungkin pada jangka waktu tertentu ketika dia berada pada fase SMP misalnya, semua orang takut dengan dia. Tapi ketika dia sudah keluar, dia bertemu dengan orang lain, orang baru, rasa takut itu sudah hilang, ya, atau bahkan cenderung
ketika dia sudah naik ke kelas yang lebih tinggi dan anak korban sudah bertindak lebih asertif, ya ketakutan itu sudah tidak lagi. Jadi apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia ingin capai dengan bullying itu cenderung kita konfrontasi bahwa cenderung dia tidak dapatkan. Ya, bahkan nanti akan merugikan kalau kita tarik ke jangka panjangnya. Nah, kemudian ketika dia menjadi korban, ketika ada orang lain yang memperlakukan seperti itu, menyebut-nyebut kekurangannya, menyebut-nyebut apa yang jadi kelemahannya. Ya, karena kadang pelaku bullying itu dia berusaha menutupi kelemahannya. Jadi sebelum dilihat kelemahannya, dia berusaha menjatuhkan orang lain, sehingga dia dianggap tidak punya kelemahan, padahal ada kelemahannya, ada kekurangannya. Ya, ketika orang lain itu menyebut-nyebut merendahkan kekurangannya, apa kira-kira yang ada dalam pikiran dan perasaannya? Kita perlu konfrontasi itu. Ya, dan apa responnya ketika orang lain itu melakukan hal yang seperti itu juga kepada dirinya. Kemudian berikutnya, berikan ancaman, ya, sanksi sosial saat ini di lingkungan sekolah dan masa yang akan datang, lingkungan kerja, lingkungan sosial, lingkungan tetangga. Ya, kita dia berpikir panjang. Kalau pendekatan kognitif itu jangka panjang, ya, kita harus ajak dia melihat jauh ke depan akibat-akibat buruk yang bisa ditimbulkan, ya, karena tidak ada seorang pun yang senang, ya, bahkan pelaku bullying pun tidak senang ketika dibullying, ya, orang-orang zolim itu tidak senang ketika dizolimi, dan ketika dia terzolimi dia merasa seolah-olah orang yang paling dizolimi di dunia ini. Ya, seperti itu biasanya saudara-saudara sekalian, ya, ketika pelaku menzolimi atau membuli orang lain. Ketika dia dibully, dia seakan-akan menjadi korban yang paling korban. Nah, kemudian ajak anak untuk mengekspresikan emosi, meregulasi emosi juga secara efektif lewat kata dan kalimat yang tepat dan menghindari tindakan fisik. Ya, maksudnya ketika dia marah, ketika misalnya anak itu marah atau anak itu benci, apakah kemarahan itu harus diekspresikan dengan merendahkan orang lain, harus dengan memukul? Tidak adakah opsi-opsi yang lain? Ya, dan sampaikan konsekuensi dari setiap pilihan yang dilakukan, karena setiap pilihan ada konsekuensinya. Ya, ketika dia mengekspresikan kemarahannya dengan cara yang positif, maka hasil yang didapat, konsekuensi yang didapat juga positif. Ketika dia melakukan tindakan yang negatif, maka tindakan hasil yang didapat itu juga akan negatif ujung-ujungnya. Seperti jadi kita mengajak anak untuk mengekspresikan emosi, meregulasi emosi secara tepat. Nah, kemudian setelah pelaku menyadari tindakannya yang salah, jadi kita harus membawa dan mengkonfrontasi perilaku untuk sampai pada dia memahami, dia menyadari bahwa tindakannya salah. Ya, dan ini tentu berbeda antara satu kondisi, satu pelaku dengan pelaku yang lain. Ya, beda-beda. Ada yang mungkin lama, ada yang butuh, ada yang cepat, ada yang butuh beberapa kali penanganan dan seterusnya. Ya, tapi pastikan mereka sampai pada titik dia menyadari tindakannya. Ya, karena kalau dia tidak menyadari tindakannya salah, tindakannya keliru, yakin dan percaya potensi untuk terulang itu besar. Dan berikan hukuman sebagai konsekuensi dan tanggung jawab. Jadi ketika dia sudah menyadari dirinya salah, berikan hukuman sebagai konsekuensi dan tanggung jawab, hukuman yang mendidik juga pastinya, hukuman yang tepat, ya, agar mereka memahami bahwa setiap tindakannya punya konsekuensi, dan juga hukuman ini disesuaikan dengan tingkat perlakuan yang diberikan. Ya, jangan sampai malah kita menzolimi pelaku juga. Ini tidak dibenarkan juga atau tidak dibolehkan. Nah, kemudian ajak mereka berpikir tentang masa depan, bahwa tidak ada dan tidak akan pernah ada orang yang agresif, yang suka menyakiti, yang bertindak kasar, yang diterima di lingkungan sosial dan di lingkungan kerja, kecuali karena faktor uang. Ya, biasanya seseorang itu tunduk dengan perlakuan orang lain, perlakuan yang tidak menyenangkan karena faktor uang. Dan faktor uang ini bukan sesuatu yang melekat secara permanen. Sehingga ketika itu hilang, ketika itu tidak ada lagi, orang akan melawan, orang akan tidak senang lagi, tidak suka lagi, tidak akan didengarkan lagi. Jadi kita perlu untuk mengajak mereka berpikir jangka panjang ke depan tentang masa depan. Dan itu tadi, dia pun tidak akan senang ketika diserang, disakiti, dan dizolimi. Nah, berikutnya, ini sampai jam berapa, Kak Hadiat? Kita masih ada beberapa poin ini. Mudah-mudahan waktunya memungkinkan. Setelah tadi kita sampaikan bahwa pencegahan atau penanganan itu kan upaya korektif seperti yang tadi kita sebutkan, dan upaya preventif. Ya, masih memungkinkan kira-kira ya, Kak Hadiat? Masih mungkin enggak? Masih ada kurang lebih 30 menit. Ya. Oke, baik.
Ya, jadi dan memang obat yang paling baik itu adalah upaya preventif, mencegah ya. Jadi sebelum itu terjadi, kita berusaha untuk mencegah. Apa yang bisa kita lakukan atau apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah mengidentifikasi sejak dini individu-individu yang potensial menjadi korban maupun pelaku. Kita tadi sudah menyebutkan kriteria-kriteria siswa-siswi kita yang potensial menjadi korban maupun pelaku. Kita perlu mengidentifikasi sejak awal. Kemudian kita perlu mensosialisasikan sejak awal juga, sejak dini, hal yang termasuk kategori bullying. Karena boleh jadi itu tadi pelaku itu tidak menyadari bahwa ini masuk kategori bullying, atau orang-orang di sekitar teman-temannya tidak memahami bahwa ini bullying, sehingga dia tidak melapor, dia tidak mengadu, dia tidak menyampaikan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini guru dan orang tua. Apa bahaya, apa konsekuensi yang dihadapi, baik pelaku maupun korban. Mengedukasi siswa-siswi kita, misalnya ketika masa orientasi atau masa-masa awal persekolahan, ya kita sampaikan memang apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harusnya dilakukan, dan seterusnya. Kemudian melibatkan orang tua dalam mencegah dan mendeteksi, utamanya bagi siswa SD. Dan ada di akhir slide ini kita akan sebutkan ada korelasi yang signifikan antara faktor rumah dengan faktor perilaku anak di sekolah. Jadi kita perlu melibatkan orang tua, utamanya pada anak, dan juga saya kira remaja tetap seperti itu. Termasuk dalam proses identifikasi kita Bapak dan Ibu ketika bullying itu terjadi, apa yang terjadi pada kondisi dan situasi rumahnya itu kita perlu ketahui juga, baik dari sisi pelaku maupun dari sisi korban. Ya, karena biasanya sangat relevan, sangat kuat. Dan dari pengalaman saya pribadi, baik ketika menjadi guru maupun melihat kajian-kajian literatur, seringkali masalah-masalah yang timbul pada anak di sekolah dan di lingkungan pertemanannya itu berawal dari masalah dan problem-problem yang ada di rumah. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian gerakan dan tumbuhkan aktivitas positif pada diri anak. Seperti kita melatih anak untuk bersikap ramah, tolong menolong, saling mengunjungi ketika ada anak lain yang sakit atau terkena musibah, untuk membangun empati, ya, untuk membangun rasa kebersamaan, keprihatinan, ya, dan kepedulian. Ya, karena kalau itu tidak terpupuk, anak tidak akan bisa merasakan penderitaan, perlakuan tidak nyaman yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian memutus rantai lingkaran bullying. Jadi dalam bullying itu ada rantainya, ada lingkarannya. Ya. Sebenarnya yang menjadi pelaku itu biasanya kalau kita lihat dari kurva normal itu ya, pelaku dan korban itu berada pada ujung ya, kurva normal. Ya, artinya tidak sebanyak orang-orang yang sebenarnya tidak dibully, tapi karena efeknya cukup berpengaruh, jadi hal yang dilakukan itu perlu untuk kita cegah. Ya. Nah, siswa yang membuli ini dari poin A, siswa yang membuli biasanya satu orang, ya, yang ada di sekitarnya itu pengikutnya. Nah, satu orang yang membuli ada pengikutnya yang mendukung, yang ikut juga terlibat dalam proses bullying itu dengan fisik, dengan kata-kata, dengan serangan dan seterusnya. Ya. Kemudian ada pendukung atau pembuli pasif. Ya, siapa itu? Mereka yang mungkin tidak terlibat dalam proses itu secara langsung, tapi ikut tertawa, ikut membenarkan, ikut mendukung dengan teriakan, horean, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi A, B, dan C ini harus kita identifikasi dan klasifikasi untuk diintervensi juga. Ya. Kemudian si D ini adalah pendukung pasif atau pembuli potensial. Dalam artian dia tidak ikut tertawa, tapi dia tidak menyalahkan juga, ya, tidak menyalahkan perilaku itu. Jadi bahkan dia potensial menjadi pembuli juga. Ya. Nah, yang banyak adalah penonton yang tidak mau terlibat. Ya, jadi penonton, teman-teman yang lain yang melihat itu hadir di situ tapi tidak mau terlibat, tidak mau tahu, karena tidak mau pusing, tidak mau terlibat dalam masalah. Ya, padahal mereka jumlahnya paling banyak ya, penonton yang tidak mau terlibat. Tapi karena keengganan untuk terlibat itu akhirnya membuat pihak A dan B ini semakin sewenang-wenang. F adalah pembela yang potensial. Mereka sadar bahwa perilaku itu salah, perilaku yang ditunjukkan oleh A dan B salah, keliru. Tapi karena takut, karena khawatir, karena juga
maksudnya tidak ingin menjadi korban bully, akhirnya dia tidak mencegah, ya. Yang paling baik adalah pembela, poin G ini. Ya, jadi mereka berusaha untuk mengingatkan, berusaha untuk mencegah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, melakukan itu kepada pelaku, mengingatkan, mencegah, ya, dan melaporkan ketika itu terjadi. Nah, oleh karena itu pihak-pihak yang berada pada poin F ini kita harus bawa kepada poin G, ya, supaya jumlahnya semakin banyak, dan E ini juga harus diangkat ke G, ya. Yang kemudian poin D, C, pihak-pihak yang berada pada lingkaran D, lingkaran C itu harus diedukasi, itu harus dicegah dengan bimbingan klasikal, layanan informatif, layanan edukatif, ya, supaya mereka berpindah dari sesuatu yang menganggap baik, positif bullying itu, ke perilaku yang dianggap tidak baik, ya. Dia harus berpindah ego state-nya, gitu. A dan B itu harus di konseling karena dia sudah terlibat sebagai pelaku, ya. H ini yang juga harus di konseling agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Berikutnya, bekal untuk siswa dalam mencegah bullying. Nah, ini bekal yang perlu untuk bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan. Ya, pertama adalah kita memupuk rasa rendah hati dan empati. Jadi Bapak dan Ibu, siswa kita kita latih untuk dia bisa memiliki kerendahan hati dan empati, dan ini saya kira sesuatu yang sudah memang harus diajarkan, ya, kepada siswa-siswi kita, ya. Kemudian kita menemukan kepercayaan diri dan konsep diri positif. Jadi ini ibaratnya payung, kita memiliki membangun kepercayaan diri, menemukan kepercayaan diri pada siswa, kepercayaan diri dan konsep diri positif. Ya, karena itu tadi seringkali anak dan remaja itu terlalu fokus dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki sehingga turun, ya, kepercayaan dirinya dan konsep dirinya. Ya, padahal atribut-atribut positif yang dimiliki itu banyak, itu juga ada, ya, banyak sebenarnya, dan minimal ada, pasti ada, karena setiap orang diberikan kelebihan dan kekurangan, dan itu yang kita tumbuhkan, itu yang kita pupuk. Kemudian mengajak mereka untuk membangun lingkaran pertemanan yang akrab dan positif dengan orang-orang yang juga positif, orang-orang yang dapat dipercaya, ya. Jadi kalaupun misalnya ada orang-orang yang tidak bisa diajak positif pada lingkungan itu, minimal dia terkucilkan dan dia menyadari, ya, bukan kemudian terkucilkan, dan ini maksudnya pihak-pihak yang rentan menjadi pembuli dan dia tidak bisa menyadari perilakunya salah, ya, minimal dia terkucilkan tanda petik, agar dia bisa mengevaluasi dirinya, mengevaluasi perilakunya, dan itu juga pernah ada kejadian yang seperti itu. Jadi ada siswa SMP yang berusaha untuk membuli, mengintervensi, dia kemudian dikucilkan oleh teman-temannya yang lain. Ya, akhirnya dia berusaha untuk evaluasi dan berusaha untuk berubah. Ya. Nah, ini bisa dilakukan misalnya dengan kalau yang memupuk rasa rendah hati dan empati bisa kita lakukan dengan terapi bermain peran, role playing kalau kita di bimbingan dan konseling, agar mereka bisa merasakan berbagai situasi. Jadi mendalami peran, mendalami kondisi, mendalami situasi melalui bermain peran, dan kita bisa mengangkat kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran misalnya, dengan maksudnya memainkan peran itu, ya, bagaimana bentuk-bentuk korban-korban kezoliman itu, dan kisah-kisah yang lain saya pikir yang bisa kita gunakan untuk memupuk rasa rendah hati dan empati. Nah, kemudian bekal untuk siswa dalam menghadapi bullying. Ketika bullying itu terjadi, apa yang siswa perlu lakukan? Ya, pertama adalah jangan panik. Ya, bagaimana caranya jangan panik? Tentu tidak mudah juga, tapi kita bisa mengajarkan siswa ketika berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan untuk tetap tenang dengan cara menarik nafas secara perlahan dan melepaskannya juga secara perlahan dengan menggunakan pernafasan perut. Itu cara kita untuk mengkondisikan pikiran dan perasaan kita. Jadi jangan panik, karena itu yang diinginkan oleh pelaku bullying. Kalau kita tidak panik, biasanya dia salah tingkah. Ya, dan pernah juga ada kejadian. Jadi saya sempat juga nonton video karena bullying di luar negeri juga itu cukup parah terjadi.
dia sering diganggu oleh temannya ketika dia pulang dari sekolah. Jadi diremehkan, diejek, bahkan secara fisik. Apa yang terjadi? Dia mengadu kepada bapaknya, kepada orang tuanya, dan orang tuanya mengajarkan sebelum dia dekati kamu nak, panggil duluan dia. Panggil duluan itu siswa untuk naik ke bus dan duduk di dekatnya. Ya, dan ketika itu dilakukan, dia awalnya tidak berani karena setiap itu terjadi, dia dicubit kah, apakah diganggu, pokoknya diganggu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan berulang-ulang terjadi terus menerus. Nah, tiba suatu hari korban ini yang sering menjadi korban itu bertemu lagi dengan siswa tersebut dan memanggil pelaku dan, hei sini, ayo duduk dekatku, dan mengajak dengan cerita biasa. Dan pada waktu itu pelaku menjadi tanda petik tidak bisa berdaya karena hal yang dia inginkan dengan menakuti pelaku, dengan mengintimidasi korban itu tidak terjadi. Jadi jangan panik, tetap tenang, dan ini juga tidak mudah, tapi kita bisa melatih siswa dengan mengajarkan dia berusaha untuk menarik nafas, tidak menangis, tidak jadi menarik nafas itu membuat kita lebih rileks. Jadi itu yang kita harapkan, karena menangis, gemetaran itu kan akibat pikiran dan perasaan kita yang tidak rileks. Kemudian kendalikan emosi. Jadi kita marah, sangat wajar ketika marah, itu manusiawi. Kita diperlakukan seperti itu, tapi jangan membalas, jangan melakukan respon yang kontraproduktif dan bisa membahayakan diri kita. Ya, kalau kita misalnya memukul duluan dan itu dibenarkan dan kita tidak berdaya karena pelaku itu bersama dengan teman-temannya, kita bisa dipukul balik. Jadi tetap kendalikan emosi, dan ketika itu terjadi kita sudah punya tameng awal, siswa sudah punya tameng awal untuk menghadapi bullying, perilaku perundungan itu. Kemudian komunikasi efektif dan asertif. Jadi komunikasi efektif, jangan terpancing. Kita ajari siswa untuk tidak menghina balik, tidak melawan balik, tidak menjatuhkan balik, tapi tetap efektif dalam berkomunikasi, dan tetap asertif. Kalau kita tidak senang, kita bilang tidak senang, tidak suka, dengan kalimat yang lebih tepat, lebih rileks, dan itu menjadi payung yang juga, atau tameng yang juga bisa kita bekalkan kepada siswa. Terakhir adalah laporkan pada teman, utamanya guru dan orang tua. Ketika ada teman, ada pihak lain, ada orang lain yang melakukan perundungan kepada siswa, kita juga ajarkan mereka untuk speak up, ajarkan untuk mereka mengadu. Bukan berarti kita cengeng, tapi dan kita juga tidak boleh menuduh siswa tersebut cengeng, ya, tapi kita sudah berusaha memberikan bekal-bekal yang 3 poin ini. Ketika itu tidak efektif untuk mencegah perilaku bullying, baru kemudian dia diajarkan juga untuk melapor. Jadi kita sudah berusaha untuk mencegah, berusaha untuk tetap positif, tapi itu tidak efektif untuk menurunkan atau mencegah, kita laporkan kepada pihak yang lebih berwenang. Ya, intinya kalau saya melihat adalah siswa harus diajari untuk menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Ya, respect yourself and others. Kalau ini tidak terjadi, maka menjadi pelaku bullying dan menjadi korban bullying itu sangat mungkin terjadi. Kita ajarkan anak dan remaja untuk menghargai diri sendiri, self love, self respect, self acceptance, self compassion. Ya, menghargai dan mencintai dirinya sendiri, ya, menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Dan ketika itu sudah terjadi, dia akan menumbuhkan self confidence, kepercayaan diri. Ya, orang biasa kehilangan kepercayaan diri karena itu tadi, dia tidak menerima dirinya sendiri, tidak menghargai dirinya sendiri. Dan sebagai makhluk, sebagai orang-orang yang beriman, ya, kita wajib, ya, menerima, ya, meskipun ini tentu kalau kita bahasakan ke anak perlu dikondisikan, tapi intinya seperti itu, ya, kita bawa anak ke situasi itu untuk menghargai dan melihat bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan itu dan bisa memaksimalkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Kemudian juga menghargai orang lain. Jadi selain menghargai diri sendiri, kita juga harus mengajarkan anak untuk menghargai orang lain, untuk membangun empati, membangun kepedulian. Karena itu tadi, siapapun bisa berada pada situasi. Kadang pelaku bullying itu melihat bahwa dia tidak mungkin berada pada situasi korban. Ya, dia tidak mungkin memiliki kekurangan, dia tidak mungkin, atau berusaha menutupi kekurangan, ya. Tapi kita ajarkan dia menghargai orang lain, membangun empati, bahwa kita semua terlepas dari status, jabatan, orang tua,
harta kekayaan yang kita miliki, kita tidak berbeda antara satu dengan yang lain, dan kita sangat mungkin berada pada situasi itu suatu hari nanti. Kita yang kekurangan, kita yang berada pada